Itu namanya Sumpah Saya Joko Taro. Itu waktu itu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tempatnya di RRI Surabaya, di lobinya. Waktu itu kita trial, kita undang teman-teman mahasiswa dari UNESA. Kok mereka seneng? Mereka seneng, tertarik, akhirnya Show kapan pertama lagi. Nah, dari situ sebetulnya. Jadi ada semangat baru nih, ternyata oke juga diterima ya. Bisa diterima, kemudian bisa ya memang nggak yang pure pakem ya, nggak. Jadi kita hanya mengambil kontemporer ya. Kontemporer. Jadi ceritanya Joko Taro, kemudian kita masukin dengan pesan-pesan yang sesuai dengan visi kita. Dan sebagai founder itu bahwa gini loh, sekarang itu bukan nggak khususan, nggak sendiri, tapi gimana berkolaborasi, gimana teman yang disabilitas waktu itu belum ada istilah inklusi, itu belum ada, Mbak Ellen dan sahabat Jatim. Jadi bagaimana kolaborasinya Peter saat itu, rekan kami yang bisa melihat dan tidak disabilitas itu main bareng dengan kami yang netra. Artinya gimana kalau mengkode lagu misalnya ref gitu atau bait satu, menandainya gimana kalau sekarang teman-teman kan dengan netra kan dengan apa kamu caranya gitu. Nah itulah yang menariknya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Berita Jatim dimanapun berada? Ketemu lagi dengan saya Ellen Pratiwi di Berita Jatim TV. Kali ini saya didampingi oleh tamu-tamu istimewa dari komunitas Mata Hati. Boleh tepuk tangan. Dan kali ini istimewa loh, karena sambil ngobrol-ngobrol kita itu ada yang mengiringi gitu ya. Ada dua mas-mas yang ganteng, mungkin nanti akan bisa terlihat wajahnya dengan lebih jelas ketika kita sudah selesai ngobrol-ngobrol sama Mas dan Mbak yang ada di sini. Di sana ada Kak Prana dan Kak Aswar. Sementara yang ada di sini saya Ellen akan berbincang-bincang dengan siapa ya, co-foundernya sekaligus humas dari komunitas Mata Hati, ada Mbak Eka. Selamat datang. Selamat sore Kak Eka. Senyum terus, ceria terus. Iya, karena terus menjadi motor penggerak, penyemangat baterainya teman-teman komunitas Mata Hati. Betul ya? Energizer ya, nyebut merek gitu ya. Sensor ya. Dan berikutnya yang menjadi partner keseharian ya sejak zaman dahulu kala, dari foundernya dulu Mas almarhum Mas Gandhi ya. Di samping saya ada saya Dani. Yes, Mas Dani, betul. Mas Dani ini adalah ketua komunitas Mata Hati. Nah, kalau teman-teman atau sahabat Berita Jatim mendengar komunitas Mata Hati, barangkali ada yang sudah tahu. Oh iya, pernah dengar karena mungkin sudah eksis berapa tahun Kak di mulai 2000 ya? Iya, jadi kurang lebih 23 tahun. Nah, tapi mungkin ada juga yang belum tahu ya Kak Dani ya. Jadi kami kali ini mendatangkan beliau-beliau ini untuk hadir di Berita Jatim TV untuk berbincang-bincang apa itu komunitas Mata Hati, apa saja programnya, dan juga mereka ini akan membuat satu acara yang kebetulan dalam bulan Desember ini ada peringatan Hari Disabilitas Internasional. Oke. Kita persilakan kepada Kak Prana untuk mengiringi kita berbincang-bincang. Ayo Kak. Tadi katanya udah ini ya, udah sempat isi asupan yang cukup ya. Baik sahabat Berita Jatim, saya ini ngobrol sama siapa dulu nih kalau pengenalan tentang KMH sendiri dengan saya? Kak Dani. Silakan Kak Dani. Jadi komunitas Mata Hati itu awalnya kelompok Mata Hati namanya. Bukan berdiri ya, kalau berdiri dari 2000 kan capek ya. Pukul Mas, iya baiklah. Ada sejak ya kira-kira tahun 99-2000 waktu itu. Kumpul-kumpul gitu? Awalnya itu ada Mas Gandhi, ada Mas Bagus dan Mbak Fitri. Itu membuat kelompok musik namanya Bright Eyes. Bright Eyes, kayak judul lagu tuh ya ada tuh, oke. Nah itu komunitas tunanetra ya, oke. Jadi Mas Gandhi dan dua teman tunanetra lainnya, teman disabilitas netra yaitu Bagus dan Fitri. Itu singkatnya karena gini, stigmanya adalah disabilitas netra itu terapis atau juru pijat. Nggak salah dengan itu, tapi mereka menawarkan bahwa ada profesi lain yang bisa mereka kerjakan secara profesional, yaitu pemain musik. Saat itu ya, kalau sekarang udah banyak. Jadi waktu itu belum banyak. Nah, Bagus, Fitri dan Mas Gandhi ini membawakan lagu-lagu evergreen ya, lagu-lagu standar yang
syarat pesan sosial gitu. Singkat cerita Bright Eyes itu pada suatu event gitu ya, diminta untuk ini kok namanya Inggris gitu ya, nggak bisa bahasa Indonesia, akhirnya mereka menjadikan itu bahasa Indonesia gitu kan. Mata Hati itu, jadi kelompok Mata Hati awalnya memang berdiri ANSI sebagai menunjukkan bahwa teman-teman disabilitas netra bermusik, dan bermusiknya itu nggak sembarangan, jadi lagunya juga terpilih. Makanya waktu itu slogannya adalah more than just sing a song. Wih, more than just sing a song. Jadi selain mereka menyanyikan lagu itu, kemudian disisipkan pesan-pesan sosial. Sampai sekarang sih itu. Jadi dalam setiap lagu kami mesti kita ambil pesan, kemudian kita paskan dengan tema acara yang kita isi pada saat itu. Berawal dari 3 orang, sekarang sudah berapa nih anggota? Kalau sekarang yang terlibat di inti, yang terlibat di manajemen gitu ya, di aktivitas sehari-hari itu sekitar 17. Wow. Tapi kalau kita punya acara, kita kegiatan pelatihan misalnya, itu, pengajian gitu ya. Pengajian, wah itu ya 60 bisa lebih bahkan. Dan tidak hanya di disabilitas netra ya, sudah gabung ya sekarang ya, udah lebih berkembang lagi. Sudah semua, jadi disabilitasnya beragam dan tidak disabilitas juga bergabung. Ada, karena memang pada sekitar tahun 2003 dan setelahnya itu memang Mas Gandhi sebagai founder itu bahwa gini loh, sekarang itu bukan nggak khususan, nggak sendiri-sendiri, tapi gimana berkolaborasi, gimana teman yang disabilitas waktu itu belum ada istilah inklusi, itu belum ada, Mbak Ellen dan sahabat Jatim. Jadi bagaimana kolaborasinya Peter saat itu, rekan kami yang bisa melihat dan tidak disabilitas itu main bareng dengan kami yang netra. Artinya gimana kalau mengkode lagu misalnya ref gitu atau bait satu, menandainya gimana kalau sekarang teman-teman kan dengan netra kan dengan apa kamu caranya gitu. Nah itulah yang menariknya di situ. Oke. Dan itu sudah ketemu bertahun-tahun dan ditularkan ke anggota-anggota baru gitu ya. Iya. Tapi awalnya memang harus bisa main musik atau gimana sih? Waktu itu iya. Awal-awalnya Waktu itu iya. Singkat cerita ya, berjalannya waktu gua gabung nih banyak ya, ada Peter, ada David, ada Bayu, segala macam pokoknya. Ada saya juga, kemudian ada Anggi namanya, kemudian masuklah tahun 2007 waktu itu kita sempat vakum beberapa tahun ya. Jadi 2007 kita mulai kumpul lagi. Mas Gandhi merapatkan barisan. Apa ya yang kita lakukan? Mosok main bayar pulang, bisa nggak? Manggung terus ya. Sesuatu yang lebih dari itu ya. Yang enggak apa sih kok sependek itu, sekian tahun gitu loh. Akhirnya kita berdiskusi, kemudian kita menemukan bahwa ya berarti agak nge-LSM dikit ya, kita buat kegiatan lah, kalau bahasanya program itu kan terlalu. Kita belajar. Saya dengan Peter, dengan Anggi, ada Mas Basir juga. Oh iya, ada Mas Basir ya awal-awal dulu ya. Sekarang di Pasuruan. Ada Mbak Fitri juga masih terlibat sedikit. Jadi motor-motornya ini memang teman-teman yang luar biasa ya, memikirkan sampai ke depan panjang. Di SLB, sekolah luar biasa. Oh iya sih, lupa. Bercanda ya. Enggak, maksudnya itu punya harapan yang tidak sekedar singkat, tetapi sampai hari ini eksis 23 tahun itu bukan sesuatu yang mudah, dan juga konsepnya mesti benar ya Mbak. Dan kalau mereka ini benar, insya Allah ya. Cuman kalau Mas Gandhi ini ngomongnya gini Mbak, kenapa 23 tahun itu lama ya, tapi rasanya komunitas Mata Hati itu masih nggak jadi apa-apa tuh ya, karena kita nggak gitu. Jadi memang kata Mas Gandhi itu kemenangan kecil. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang meskipun kecil berguna dan berhasil gitu, ada progres, itu yang penting. Oke. Kebetulan saya juga mengikuti ya pergerakan mungkin sejak tahun 2000-an, sejak saya dulu pernah kerja di radio, kemudian kita sering berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan. Jadi anggotanya saya lihat makin banyak dan ya Mas Gandhi harus meninggalkan kita pada saat pandemi lalu. Alhamdulillahnya nih saya lihat nih semangatnya kok nggak redup gitu ya. Jadi luar biasa, mungkin Mbak Eka ini ya yang kemudian menjadi motor penggerak selanjutnya. Bagaimana Mbak caranya teman-teman ini bisa tetap
bersemangat. Sebenarnya kalau sebentar lagi mau bikin acara wayang-wayang itu juga bukan yang pertama kan sebenarnya, sejak almarhum Mas Gandhi itu masih ada ya, beliau sudah mengkonsep ini. Nah, seperti yang tadi Mas Dani bilang, tadinya kan cuma manggung-manggung yang nyanyi, ini kok akhirnya jadi ke wayang gitu. Itu karena untuk memfasilitasi teman-teman yang disabilitasnya mungkin tidak netra begitu, atau gimana Mas? Jadi singkatnya setelah kita buat program sekian tahun dengan macam-macam pelatihan, kegiatan yang sifatnya pemberdayaan baik untuk disabilitas maupun yang tidak disabilitas di komunitas mata hati, tahun 2012-an itu Mas Gandhi itu udah ngomong-ngomong sama saya, sama beberapa teman juga, sama Mbak Titis juga ya, salah satu founder juga. Jadi gimana ya teman-teman itu kan bisa ya sebetulnya coba kita main teater, kira-kira bisa nggak? Oh, apa bisa ya? Akhirnya trial tahun 2014 itu namanya Sumpah Saya Joko Taro. Itu waktu itu memperingati Hari Sumpah Pemuda, tempatnya di RRI Surabaya, di lobinya. Waktu itu kita trial, kita undang teman-teman mahasiswa dari UNESA. Kok mereka seneng? Mereka seneng, tertarik, akhirnya kapan lagi? Nah, dari situ sebetulnya. Jadi ada semangat baru nih, ternyata oke juga diterima ya. Bisa diterima, kemudian bisa ya memang nggak yang pure pakem ya, nggak. Jadi kita hanya mengambil kontemporer ya. Kontemporer. Jadi ceritanya Joko Taro, kemudian kita masukin dengan pesan-pesan yang sesuai dengan visi misi kita. Nah itu awalnya dari situ. 2012 terus bikin 2015, lagi. 2015 bikin. Didukung oleh salah satu korporasi BUMN ya, di daerah Rungkut situ. Kemudian lanjut 2017, 2019 di universitas apa tuh waktu itu? Buana. Kalau di 2017 di UNER. 2017 di UNER, di Aula Sutandio di FISIP. 2019 di Universitas PGRI di Buana. 2021 di RRI lagi, dan 2023 insya Allah akan kami kembali langsungkan di RRI pada tanggal 9 Desember nanti. Nah ini yang bikin penasaran deh sahabat Berita Jatim, kok bisa gitu loh ya, ini teman-teman yang ada disabilitas ya, ngumpul main wayang terus guyon, menghibur loh. Mereka ini sebenarnya butuh hiburan tapi malah menghibur gitu ya. Piye Mas konsepnya, atau sebetulnya sudah suka guyon dari awalnya. Jadi udah sering ngumpul sehingga sebenarnya secara kedekatan itu udah enak gitu kalau misalnya bagi peran atau latihan gitu ya. Kita nggak kebayang loh itu susahnya kayak apa. Nggak susah sebetulnya. Ya susah kalau dibuat makanya kalau dibuat konsep yang serius itu ya sulit lah, karena kita bukan latar belakang dari teater juga. Betul, wawasan tentang wayang, drama dan sebagainya itu pasti nggak sulit banget dan nggak mudah itu. Ya. Gitu. Makanya kita juga banyak konsultasi atau dengarkan ceritanya beneran, kemudian biar tanya tahu dengan ya. orang yang memang betul tahu, biar nggak kesasar ceritanya. Ya improvisasi tapi jangan melenceng banget gitu ya. Gitu. Ya sampai akhirnya pentas yang ke-5 ini berarti ya wayang ya, keberapa? 1, 2, 3, 4 12, 15, 17, 19, 23 Enggak. 14, 15, 17, 19. Oh, kita mau ke 6. Udah mau ke 6. Nah, ini untuk yang kali ini apakah ada perubahan dari sebelum-sebelumnya, ada sesuatu yang baru nggak yang mungkin nanti bisa disaksikan baik nanti secara langsung yang datang ke RRI ataupun juga nanti yang bisa menyaksikan lewat channel YouTube mungkin? Itu kesinambungan dari konsep yang sebelumnya. Jadi memang semuanya dibuat secara bukan seolah-olah jadi kayak berseri, tapi ceritanya beda, tapi isunya itu nyambung. Mungkin Mbak Eka bisa nah yang kali ini tuh konsepnya kayak apa tuh Mbak Eka? Yang kali ini tuh sebenarnya ya kayak Mas Sani bilang, bertemanya tuh berkesinambungan. Jadi kalau yang 2021 tuh kan Semar membangun inklusi ya, jadi membangun inklusi ya, digarisbawahin. Kemudian yang 2023 ini Tamba membangun jembatan kesetaraan. Okay. Setelah inklusi terus apa next? Gitu. Jadi sebenarnya ada pesan-pesan yang disampaikan, tidak sekedar perform, tetapi di dalam wayang itu banyak sekali muatan-muatan pesan yang luar biasa, yang merasa loh ya, yang bagi yang merasa mungkin bisa tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan seperti nanti yang diarahkan atau sesuai tema yang diharapkan. Nah ini kita ngobrol-ngobrol lagi soal KMH. Selain juga tadi berkesenian seperti ini, sebenarnya apa aja sih Mbak kegiatannya? Mungkin nanti juga lebih detail kita bisa ngobrol dengan Kak Prana. Secara singkat aja.
ini teman-teman ngumpul ngapain gitu. Kalau nggak ada wayang ini, kalau ada wayang ini kayaknya 2 hari sekali kumpul ya Mas ya. Iya, jadi kalau ngutip dari kata-kata foundernya Mata Hati, sebenarnya kita itu tempat belajar Mbak, jadi laboratorium tempat belajar. Ya belajar apa aja gitu, nggak harus hal-hal yang mungkin ya tadi Kak Mas Dani bilang kemenangan-kemenangan kecil itu event itu kita belajar gimana tunanetra itu bisa mandiri atau activity daily living tanpa bantuan orang sekitarnya. Jadi kayak membuat mie instan, memasak beras, nah itu udah hal-hal yang menurut kita besar gitu ya. Sudah berarti besar. sekali ya itu ya. Memang paradigma yang kita bawa nanti adalah apa yang bisa teman-teman disabilitas itu berikan pada yang lain gitu. Kontribusi apa yang akan kalian hasilkan. Jangan dibalik merepotkan atau minta dibantu terus-terusan gitu. Iya. Jadi itu. Jadi kemandirian dari teman-teman disabilitas ini. Itu hal yang menurut orang kecil, bagi kami itu sangat-sangat besar. Baik, gitu. ini saya juga menarik. Secara 23 tahun ini, coba sebutkan prestasi-prestasi adik-adik yang sudah bergabung di KMH apa aja. Ayo, buahnya ini pasti ya. Nggak jadi ada coba. prestasinya. Masa sih nggak ada sih? Kan udah pada sibuk, ada yang Mereka lulusan itu, S1, S2 dan itu dibilang cara Mata Hati itu membuat mereka menjadi pintar, itu enggak. Mereka tuh datang dalam keadaan pintar. baik, oke. Ya gitu ya Iya. Dan ya. Benar ya. Jadi sudah punya punya potensi. Iya, betul. Oke. Jadi sebenarnya tinggal memunculkan aja mana sih yang menonjol dan bisa untuk kebaikan mereka terus-terusan kayak gitu ya. Dan saat ini kan sudah banyak tersebar, mereka sudah bekerja, sudah artinya harapannya dari tadi itu bermanfaat itu dapat banget gitu Ya. kan. Sebenarnya intinya adalah kita terus-terusan melakukan awareness ya. Jadi mensosialisasikan bagaimana potensi yang mereka tuh miliki gitu, yang nanti ujungnya ke arah kemandirian finansial maupun pekerjaan gitu. Semakin banyak orang tahu ternyata teman-teman ini yang tunanetra khususnya udah paham dengan IT ya, IT friendly. Berarti posisi pekerjaan sebenarnya berhubungan dengan IT mereka bisa masuk kayak gitu kan. So beberapa teman-teman itu juga banyak yang bergeliat di bidang IT ya. Contohnya nanti mungkin Mas Aswar bisa cerita bahwa beliau juga tukang mixingin lagu yang itu menggunakan perlengkapan elektronik, komputer, laptop dan sebagainya yang mungkin itu masih beyond imagination ya bagi sebagian orang. Ya apa sih caranya orang tidak bisa melihat, bisa operate gitu ya. Jadi mixer. Ini yang PR kami terus lakukan gitu ya Mbak ya. Jadi kalau dibilang kepintaran capaian apa, ya ketika mereka bisa mandiri itu tadi gitu ya, dengan caranya masing-masing gitu. Juga adik-adiknya yang teman-teman yang masih kecil-kecil yang kita giatkan untuk terus bisa melek IT gitu ya, karena itu salah satu sandaran kemandirianmu gitu ya, tidak bergantung dengan orang lain. Kayak teman-teman ini datang ke sini gitu ya dengan sendiri-sendiri menggunakan transportasi online, menggunakan gadget yang mereka miliki. Tentu saja ini belum bisa dijangkau oleh adik-adik kita yang di pelosok sana, yang di desa yang memang keterbatasan informasi juga ya. Terus juga atau dengan segala kemampuan finansial orang tuanya tidak bisa support mereka untuk memiliki peralatan gadget, laptop ataupun handphone kayak gitu. Jadi ini kan bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi acuan bagi disabilitas netra yang lain. Kira-kira kalau ingin berkonsultasi, mungkin pemirsa kita ini ada di berbagai kota di seluruh Indonesia maupun Jawa Timur, bisa nggak ada kayak layanan mungkin menanyakan boleh bergabung, kemudian sekedar ingin mempunyai sahabat-sahabat yang sama, yang punya semangat yang sama gitu. Bagaimana? Kemana mesti menghubunginya? Langsung aja ke media sosialnya kita, nanti di situ tersedia kontak person yang dapat dihubungi. Di Instagram ada komunitas matahati.official. Atau di website kita komunitasmatahati.org. Cari aja komunitas Mata Hati. Nah, kalau Anda penasaran, pengen tahu nih kiprahnya teman-teman yang sudah bergabung di komunitas Mata Hati ini, sebentar lagi mereka akan tampil dalam pagelaran wayang orang ya. Wayang inklusi. Nah, kalau wayang orang tuh
kesannya waduh. Iya. Anu yo koyo Terus gamelan. Bayangannya memang banyak yang bertanya-tanya sih gimana sih, nggak kebayang gitu ya. Apalagi musik kita juga musik kontemporer semua. Iya, oke. Itu boleh diingatkan lagi Kak Dani kapan acaranya dan mungkin bagaimana cara untuk bergabung, mungkin ingin berdonasi atau juga ingin memberikan support lainnya lah gitu. Silakan. Ya, jadi pagelaran Romo Tambak membangun jembatan kesetaraan judulnya. Itu nanti kita akan selenggarakan tanggal 9 Desember 2023 di Auditorium Radio Republik Indonesia Surabaya, Jalan Pemuda ya, Jalan Pemuda Surabaya, pukul 18 sampai pukul 21. Di sana ada tampilan-tampilan, misalnya ada musik juga, ada nyanyi-nyanyi tuh. Nanti ada Mbak Ellen juga nyanyi tuh di situ. Terus ada teman-teman, ada baca puisi Mbak, ada yang baca puisi. Jadi teman kita yang cerebral palsy. Jadi cerebral palsy itu mengalami gangguan mengalami ada gangguan di saraf motorik. Tapi ini yang kelasnya yang memang kebetulan sangat berat sehingga dia harus berbahasa itu juga baca puisi nanti. Iya. Anak-anak Untuk Down bergabung, syndrome teman-teman DS ada yang nari. Teman-teman anak-anak Down Down syndrome. menari dan juga ikut dalam pagelaran wayang itu. Di drama nanti juga ikut jadi perannya nanti juga ada. Nah, itu kita akan kalau mau gabung nanti bisa cek di IG kami di komunitasmatahati.official. Nanti ada link pendaftarannya di situ, silahkan diisi Google Formnya. Kami tunggu. Baik, apakah nanti Anda berpartisipasi untuk hadir atau ingin memberikan support lainnya juga boleh-boleh aja ya. Ada juga nomor telepon yang ditinggalkan di sana ya. Anda bisa tanya-tanya Bisa DM juga. Bisa DM juga. Kita berharap acara ini akan sukses dan menjadi terus motor penggerak bagi teman-teman disabilitas untuk tetap berkarya, dan kebetulan ini makin kesini makin menyesuaikan karena akhirnya bisa berkolaborasi dengan disabilitas yang lain. Itu yang saya senang banget. Saya senang banget karena semuanya jadi merasa bersatu bersama-sama untuk tampil, dan ini yang dari usia berapa yang paling kecil yang tampil? SD ada. Tahunan, sekian tahun. Tapi Mas Dani kan, Mas Dani masih remaja. 10 ya Zaki. Iya, jadi ya. anak-anak SD. yang itu autis ya kalau Down syndrome. Down syndrome. Ya, Down syndrome sampai dengan yang usianya ini usia dewasa. Ya, yang pensiunan guru itu juga ada. Oh iya, pensiunan guru. Guru SLB, Tunadaksa. sekolah luar biasa YPAC. Iya, luar biasa. Silakan Anda menyaksikan, dan saat ini mungkin ngobrol-ngobrol kita sampai di sini dulu Kak Dani karena kita akan mendengarkan penampilan dari teman-teman yang lain. Ada Kak Prana, ada Kak Aswar, nanti akan melantunkan beberapa buah lagu untuk Anda. Saya cuma berharap semoga teman-teman tetap semangat, tidak mundur, tidak artinya meskipun banyak rintangan atau juga banyak kejadian-kejadian yang mungkin membuat teman-teman mesti down atau gimana ya, ini semoga teman-teman tetap menyemangati yang lain, karena dari Andalah nanti generasi kedepannya nih Mas Dani yang penting ya, adik-adik tadi itu yang mungkin belum terjamah, belum terjangkau, belum masuk di komunitas ini bisa terbantu, bisa terinspirasi oleh teman-teman komunitas Mata Hati. Oke, silakan Anda bisa cek IG-nya di komunitasmatahati.official. Oke, terima kasih Kak Dani. Terima kasih Kak Eka. Juga kita akan saksikan sebentar lagi penampilan dari teman-teman yang lain. Tetap di komunitas Mata Hati dan Anda masih stay tune di Berita Jatim TV.